Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini, brother, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency ya masih naik turun ya. Bitcoin itu turun tuh dari 102 naik ke 103 sampai 105 ya kan. Mungkin 106 nanti dibanting lagi kayak gitu. Masih naik turun, Bro. Terus kalau kita lihat juga dari market cap ya, itu berada di area 3,28 triliun dolar. Indeksnya altcoin oke lah, ada recover yang kemarin itu sempat menyentuh di 25, kali ini di 27. Fire and Greed Index masih stabil di tengah-tengah ya antara panic selling sama panik apa ya? Panic buy gitu ya, Bro ya. Nah, bukan panik sih sebenarnya, netral gitu ya bro ya, antara seller dan buyer itu netral aja gitu kan, nggak terlalu kemprungsung gitu. Nah, terus di sini kalau kita lihat ya secara overallnya sih altcoin masih mendominasi dengan warna merona-rona alias meronta-ronta ya bro ya. Kali ini kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya informasinya tentang XRP kali ini bro. Nah, menariknya untuk SRP sendiri ya, perlu kalian ketahui lah masih ada beberapa poin yang bisa mendongkrak harga daripada SRP sebenarnya ya. Seperti salah satu approvementnya ETF ya kan, mungkin ya dapat bekerja sama dengan Swift gitu bro ya, atau mungkin nanti dengan mekanismenya apa ya, bisa dikatakan kayak transaksi lintas batasnya mulai mulai teradopsi secara massal gitu kan. Kali ini kan udah mulai running tuh ya, beberapa perbankan juga udah mulai menggunakan XRP lah ya, teknologi yang dikeluarkan oleh Ripple gitu. Nah oke, kita bahas bro. Nah, kali ini ada bad newsnya. Nah, bad newsnya tapi ini menjadi momentum atau apa ya, kesempatan emas lah kalau menurut saya. Nah, jadi prospek harga SRP itu bears menargetkan di area 1,6 dolaran saat sinyal MVRV 90 hari mencapai puncaknya. Oke. Jadi kan beberapa waktu yang lalu ya sempat rame juga Bang untuk masuk XRP, gimana Bang, masih bisa naik nggak gitu kan. Nah pertanyaannya dulu kan teman-teman nggak sempat serok tuh waktu kita bahas ya. Saya kan sering bahas tuh waktu itu SRP kan masih di under 1 dolar lah ya. Kalau nggak salah di area 0,6 something atau 0,7 gitu kan. Saya sempat bahas tuh ya, beberapa kali saya bahas. Oke, ini kesempatan untuk DCI dan sebagainya gitu kan. Untuk ya cicil minimal kita punya 10 atau 20 SRP. Waktu itu saya sempat bilang seperti itu ya. Cuman kan dari beberapa teman-teman ya mungkin nggak apa ya, nggak beli, nggak apalah ya, nggak masalah. Itu kan hak kalian gitu bro ya. Terus ketika harga SRP udah mulai mencapai puncaknya ya kan, dalam tanda kutip adalah puncak strongnya ya atau puncak kenaikannya gitu bro ya, banyak yang FOMO ya. Nah akhirnya ada yang tanya lagi, untuk masuk gimana bang ya. Kalau kalian mengindikasikan ya untuk SRP mungkin bisa sampai di kepala 1,6, silakan kalian open jaring di situ ya. Lebih baiknya sih di area 1,62, 1,63 ya, atau di area 1,65 kalian bisa open jaring di situ. Nah sedangkan untuk harga SRP sendiri pada 14 Juni yaitu kemarin itu sempat naik juga bro, sekitar 1%. Secara overallnya kemarin itu ya altcoin sempat recover juga ya, kayak PP itu sempat menyentuh di kepala 11, terus kayak Shiba Inu naik 4%, Dogecoin juga 4%, dan masih banyak lagi altcoin lainnya yang kemarin itu recover, cuman malamnya terbanting lagi. Nah prospek harga SRP besar saat bear flag menembus sinyal penurunan 1,6 dolar. Nah, grafik jangka waktu harian untuk harga SRP menunjukkan apa? Penurunan bearish dari pola bear flag dengan kehilangan dukungan dari garis tren bawah saluran. Ya, jadi parallel flag SRP sekarang mungkin siap untuk penurunan tajam di bawah level dukungan psikolog yaitu di area 2 dolar. Penurunan tersebut juga menandakan bahwa tren turun yang dimulai pada pertengahan Mei dapat berlanjut. Jadi jeda sementara yang menciptakan saluran naik bendera disebabkan oleh pembeli yang terlambat
melewatkan kenaikan harga pada bulan April kemarin. Ya kayak model apa ya, bendera Frozen Flag gitu ya Bro ya. Cuman gini Bro ya, kalau saya ditanya masih prospek nggak terhadap XRP? Masih ada momen nggak gitu kan terhadap XRP? Kalau saya pribadi momennya masih banyak Bro untuk XRP ya. Momennya masih panjang. Karena gini, untuk saat ini kita kalau lihat dari pollingnya Polymarket Bro, itu 86% atau sekitar 90%-an ya. Itu hasil pollingnya meyakini bahwasannya ETF-nya SRP itu akan ter-approval di tahun ini gitu kan. Ini yang menarik Bro. Nah, juga beredar rumor, ini baru rumor ya, nanti entah bener apa enggak ya nggak tahu juga ya. Semoga saja bener gitu Bro ya. Jadi ya sedang berusaha lah ya Bro ya untuk menggait sistemnya Swift gitu ya. Jadi semisal XRP itu bisa melakukan transaksi 1% aja yang dilakukan oleh Swift Bro, maka di sini gelombang kejut untuk price-nya XRP pasti akan mantap jiwa. Cuman kembali lagi disclaimer Bro, karena market kan volatilitas ya kan, volatilnya cukup gede gitu Bro ya. Jadi dia naik turunnya juga cukup cepat. Nah, jadi penurunan harga dapat mengakibatkan penurunan 26% menjadi di area 1,63 dolar. Berdasarkan ketinggian tiang bendera, selain itu karena apa? Harga XRP kehilangan dukungan garis tren yang lebih rendah. Volume penjualan melonjak menjadi 172 juta US dollar. Tertinggi sejak 30 Mei karena apa? Penjualan berbondong-bondong ke pasar. Sementara itu direksional Movern atau indeks ya DMI memperkuat gitu kan prospek bearish karena apa? Apa ya? Di berosilasi di atas DI ini menunjukkan bahwa pergerakan harga ke bawah lebih kuat. Nah, kurang lebih seperti ini ya, Bro ya. Kurang lebih seperti ini yang membentuk pola bendera bear flag. Kalau ini polanya dibalik, Bro, berarti di sini mengindikasikan naik gitu kan, yang dikatakan bull flag. Bukan bear flag, tapi kan ini turun. Ya berarti dia diukur tuh dari harga tertinggi sampai di area supportnya gitu kan. Nah, ketemulah Bro, ini penurunannya sampai di kepala 16354 gitu kan. Itu pun pas banget di swing low-nya. Nah, pas banget di swing low sebelumnya ya Bro ya. Yang notabene ini juga cukup kuat sebenarnya untuk memantulkan harga karena setelah swing low ini ya Bro ya, mana ya? Nah, ini ya Bro ya. Swing low ini nyentuh, dia langsung terpantul lagi gitu kan. Ya kalau kalian masih yakin dengan SRP silakan kalian bisa ambil range harga di area 1,6354 atau kalian ambil amannya aja lah ya, ambil di area 165 bisa Bro ya. Yang penting kalian sabar aja untuk nge-hold. Ya kalau saya pribadi sih target saya ya untuk SRP mungkin di area 3,5 sampai di area 10 dolar ya kan. Itu target saya ya, mungkin 3,5 ya atau 4 dolar atau 5 dolar gitu ya. Intinya range target saya itu di kepala 3 dolar sampai di 10 dolar gitu aja. Tapi ya tetap ya Bro, kalau kalian memang udah mulai profit ya harus taking profit, jangan ditunggu-tunggu gitu aja ya. Oke, mungkin ini dulu tentang SRP, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.